Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Saya mewasiatkan kepada diri saya terutama dan kepada seluruh sahabat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Maka sungguh orang-orang yang bertakwa akan diberikan keberuntungan oleh Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin. Allahumma amin. Sahabat. Sahabat. Ya salam. Sahabat KSNS, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang keberadaan Sayyidati Fatimah yang kediamannya jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu masih dalam kota Madinah. Bahwasannya Sayyidati Fatimah sangat menginginkan beliau bisa dekat lagi kediamannya dengan Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Akan tetapi
Sayyidati Fatimah Az-Zahra tidak mau memberatkan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keinginannya untuk dekat dengan Nabi, Allah Azza wa Jalla mengabulkan. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang berkunjung ke rumah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau Sayyidati Fatimah Az-Zahra yang tinggal satu atap dengan ibunya Sayyiduna Ali yang bernama Sayyidati Fatimah bintu Asad radhiyallahu anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesampainya di kediaman tersebut, sebagaimana biasa disambut kedatangan Nabi, Sayyidati Fatimah berdiri, menciumnya, mendudukkannya, memberikan suguhan untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Inni uridu an uhawwilaki ilayya. Sesungguhnya aku ingin memindahkan kamu agar kediamanmu dekat denganku. Fabakat Fatimah Az-Zahra, meneteskan air matanya, terharu dengan ucapan indah ayah yang beliau cintai, memeluknya dan bersalawat kepada ayahnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat KSNS, فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم, maka Sayyidati Fatimah Az-Zahra berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, فكلم حارثة ابن نعمان أن يتحول wa akun ila jiwarika ya Rasulullah. Maka katakanlah kepada sahabatmu yang bernama Harithah ibn An-Nu'man radhiyallahu an, agar beliau pindah dan aku dapat menjadi tetanggamu kembali, wahai ayah, wahai Rasulullah. Maka pada saatnya Harithah ibn An-Nu'man radhiyallahu anhu, Harithah sudah mendengar bahwa Nabi SAW sangat menginginkan putrinya bertetangga dengan beliau. Faqal, maka pada saat itu Harithah ini seorang laki-laki, Allah Ta'ala anhu datang kepada Nabi kita Muhammad kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Harithah
ibn An-Nu'man radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah yang melewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita akan lanjutkan kisah Sayyidati Fatimah Az-Zahra yang pada saat ini kita memasuki episode keberapa? 536. Ya, sekarang ini episode ke-536. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, ya salam, gitu dong. Jangan diam aja. Ya enggak? Buka mulutnya. Ya salam. Insyaallah kita selamat dunia akhirat. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Kemudian begitu seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu taala anhu mendengar omongan-omongan banyak orang bahwa kedengarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memindahkan rumah Fatimah dekat dengan beliau, karena beliau rumahnya di sekitar Bani Najjar, suku An-Najjar yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Tidak disia-siakan kesempatan oleh Harithah untuk mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang cinta dengan Nabi SAW akan menjadi modal terbesar untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, dunia wal akhirah. Kita sering mendengar ada hadis yang disampaikan ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat. Ada seorang badui datang, "Ya Muhammad, mata sa'ah qa'imah?" Nggak dijawab karena lagi khutbah. Habis selesai sholat dipanggil orang itu. Kemudian apa si badui itu bilang? "Ya Muhammad, mata sa'ah qa'imah?" Kapan kiamat akan terjadi? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW, "Wailak ma'adattalaha." Ada apa engkau bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat? Apa yang telah kau persiapkan untuk yaumul kiamah? Wallahi ya Rasulullah. Apa kata orang ini? Wallahi ya Rasulullah, ma'adattulaha illa inni uhibbullah wa rasulah. Aku tidak punya persiapan apa-apa, tapi aku cinta Allah dan aku cinta Rasulnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annaka ma'aman ahbabta." Sesungguhnya engkau bersama siapa yang engkau cintai, wahai sahabatku. Ya, bersama siapa? Karena cintanya dengan Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih wa azwajih wa dhurriyatih wa ahli baitih wa atba'ih. Sahabat, menyia-nyiakan kesempatan ini. Wa jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau pun datang kepada Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih. Faqal, maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, innahu balagani annaka tuhawwil Fatimah ilaik, wa hadhihi manazili, wa hiya aqrab buyut bani Najjar bika, wa innama ana wa mali lillah wa li rasulih. Wallahi ya Rasulullah, al-mal alladhi ta'khudhu minni ahabbu ilayya min alladhi tada', atau kama qala radhiyallahu anhu. Memberikan kepada kita pelajaran yang begitu besar. Masya Allah, tabarakallah. Wahai utusan Allah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata siapa? Kata Harisah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu. Sesungguhnya telah sampai kepadaku suatu berita keinginanmu untuk memindahkan Fatimah putri kesayanganmu dekat dengan kediamanmu ya Rasulullah. Dan inilah rumah-rumahku yang sangat dekat dengan Bani Najjar. Sangat dekat denganmu ya Rasulullah. Dan hanya saja ya Rasulullah, aku dan hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Aku dan hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Ya salam. Nabi belum minta sama beliau. Ini bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kekasihnya. Gak sempat Nabi bilang, tolong Harisah, saya mau pakai rumah kamu buat Fatimah. Tidak. Nabi SAW tidak bicara dengan Harisah bin An-Nu'man radhiyallahu an. Nabi mohon kepada Allah. Allah yang menggerakkan hati Harisah. An-Nabi tetap dalam kemuliaan yang besar. Karena tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang meminta atau mengeluh kepada hambanya. Kepada hamba-hamba Allah maksud saya. Tidak ada. Jadi ini lihat. Siapa saja yang menunaikan hak-hak Allah dengan benar. Siapa saja yang menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, insya Allah Allah akan gerakkan hamba-hambanya datang kepadanya. Malah yang memohon di sini bukan Nabi SAW, tapi siapa? Tapi Harisah bin An-Nu'man sendiri datang kepada Nabi SAW. Ini rumahku ya Rasulullah. Wa innama ana wa mali lillahi wa rasulih. Hanya saja ya Rasulullah, diriku ini dan hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia katakan lagi, Wallahi ya Rasulullah, demi Allah aku bersumpah kepadamu. Harisah ini berkata, demi Allah aku bersumpah kepadamu ya Rasulullah. Al-malu alladhi ta'khudhu minni ahabbu ilayya min alladhi tada'. Hartaku ya Rasulullah yang kau ambil dariku lebih aku sukai ya Rasulullah dibanding yang kau tidak ambil dariku.
Ya salam. Artinya apa? Harisah memohon kepada Nabi untuk mengambil kediamannya. Menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap di KSNS. Ya salam. KSNS. Calon surga untuk akhwat. Calon-calon bidadari. Bidadari dari surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat. Ya salam. Ini banyak nih sahabat yang seperti ini sama Nabi. Banyak sekali. Wallahi ya Rasulullah. Al-malu alladhi ta'khudhu minni ahab ilayya min alladhi tada'. Harta yang kau ambil dariku, lebih aku suka ya Rasulullah dibanding yang kau tinggalkan. Mada qala al-Habib? Mada qala al-Habib as-Sayyid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad? Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alih. Yaqul li Harisah ibn Nu'man radhiyallahu an, sadaqta barakallahu alaik. Beliau menyatakan, apa yang kau katakan ya Harisah, itu benar adanya. Memang keinginanku untuk memindahkan rumah Fatimah agar dekat dengan rumahku. Nabi SAW mendoakan apa untuk Harisah? Barakallahu alaik. Semoga Allah memberkahimu. Ya salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Tidak ada doa di atas keberkahan. Kalau sudah barokah, apa artinya barokah? Al-barakatu ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Artinya apa? Hidupmu akan bertambah baik. Hartamu akan bertambah baik. Keluargamu bertambah baik. Wa ad-du'a hadha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Harisah bin An-Nu'man radhiyallahu an. Barakallahu alaik. Semoga Allah memberkahimu. Al-barakah. Wa ma adraka mal barakah. Banyak orang kurang percaya tentang keberkahan. Di akhir zaman ini, banyak orang, mungkin diantaranya diri kita sendiri kadang-kadang ini, kalau lagi lupa, itu yang diinginkannya gimana dapat sebanyak-banyaknya. Ada ilmu dalam ekonomi, sebanyak-banyak pemasukan, sedikit-dikit pengeluaran. Pemasukanmu untuk akhirat. Dengan cara mengeluarkan hartamu untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya jadi ingat waktu beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar berapa tahun ya? Sekitar mungkin 5 tahun apa berapa tahun yang lalu lah. Sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Mungkin 3-4 tahun sampai 5 tahun lah gitu ya. Yang jelas tidak lebih dari 5 tahun yang lalu. Saya diundang sama sahabat saya untuk mengisi ceramah di Citerep. Di Citerep. Saat itu, waktu saya setelah ceramah, saya duduk sama beberapa ajengan, beberapa kiai. Ada salah seorang kiai sepuh yang turun dari gunung. Pesantrennya ada di gunung. Lagi datang ke acara tersebut. Dia lihat saya. Waktu itu kita mau makan bareng. Dia lihat saya. Kemudian dia bilang sama saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utlubul barakah. Wala tatlubul kathrah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu yang saya dengar seperti itu. Artinya, carilah yang barokah. Jangan mencari yang banyak. Wajah itu kiai sampai sekarang tidak hilang dari ingatan saya. Senyumannya, cara dia menyampaikan. Orangnya agak gemuk. Sudah sepuh. Itu keluar dengan hati yang ikhlas, Masya Allah. Itu yang membesarkan jiwa kita. Kalau kita berpatokan dengan hadis ini. Suatu saat kalau kita dapat penghasilan. Mungkin kalau pandangan secara umumnya itu kecil. Selama kita ikhlas mengerjakan amal tersebut. Padahal itulah rezeki barokah. Cari yang berkah. Jangan cari yang banyak. Dan itu disampaikan kepada saya. Katanya beliau ini dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mendapatkan keberkahan itu pastinya kita harus belanjakan harta kita untuk urusan-urusan ukhrawi, untuk agama al-Islam. Harisah memberikan rumahnya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang gimana caranya? Kalau ada orang pengen ngasih rumah buat Nabi. Ya kasih buat rumah tahfidzul Quran. Kasih buat pesantren. Kasih buat tempat ibadah. Kasih buat masjid. Bisa. Memberikan rumahnya untuk perjuangan al-Islam. Dan dijamin setiap orang yang mengeluarkan hartanya untuk Islam dengan ikhlas, dijamin barokah dari Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Bal yazdad. Akan tetapi karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah. Kalau beliau dan Ahlul Bait itu tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah, sehingga Harisah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu tidak memberikan sedekah rumah, akan tetapi memberikan hadiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu menjadi tempat kediaman Sayyidati Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Subhanallah, tabarakallah. Kita akan lanjutkan tetap di KSNS. Ya salam.
أهلا وسهلا ومرحبا سحبات كاعس NS. Segenap pecinta pengagum bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ini kita sudah masuk di dalam studio. Setelah mendengar tentang indahnya tadi cara supaya kita terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fani? Itu pasti pertanyaan Fani. Dan pertanyaan semua kita. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Manunajjiya alladhina attaqaw. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu akan membebaskan dari api neraka. Daruz zalimina fiha jithiya. Dan kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Takwa, Fani. Ya, untuk saya juga, untuk semuanya. Kalau pengen terhindar dari api neraka jahanam, ya kita bertakwa kepada Allah, jalani perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala serta menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, al-wajibat hiya rasman wal mandubat hiya ribh. Kewajiban itu adalah modal. Dan sunnah-sunnah itu adalah keuntungannya. Nah, ada juga doa untuk terhindar dari api neraka jahanam. Jadi itu takwa itu itu syarat utama. Kemudian kita juga harus berdoa. Ini ada nih di buku hadis nih. Fani. Di buku hadis ini ada. Nama judulnya, kitabnya Misbahul Dhalam wa Bahjatul Anam fi Syarah Nailil Maram min Ahadits Khairil Anam. Ini jilid pertama, ada 2 jilid. Sebenarnya ini fotokopian. Ini fotokopian. Ini dulu saya punya aslinya, Fani. Ya. Tapi apa? Aslinya dipinjam sama teman waktu di Hadramaut. Akhirnya hilang. Kata kameramen salah sendiri. Ya, masa orang pinjam kagak dikasih. Akhirnya hilang. Hilang. Saya minta ganti kan. Datang ke perpustakaan. Atau datang ke toko kitab yang ada di Hadramaut. Begitu cari udah nggak ada kitabnya. Ini susah nih kitab dicarinya. Alhamdulillah fotokopiannya masih dapat ini. Alhamdulillah ini. Ini banyak hadis-hadis di sini dengan kisah-kisah juga banyak di sini. Makanya saya senang bawa kitab ini.
Ada, kalau yang jilid keduanya ada kitabnya asli di rumah saya. Nah ini, makanya dulu ada yang nanya, KSNS ini pakai kitab apa? Ada yang nanya waktu itu. Saya bilang kitabnya banyak. Kitabnya banyak. Saya ngambil-ngambil dari sini, terus dari apa namanya? Banyak kitab, banyak kitab. Ada dari banyak kitab dan bukan hanya dari kitab saja sumber saya. Juga dari ceramah-ceramah para ulama, para masyayikh kita yang saya anggap itu baik untuk saya sampaikan dan saya paham kisahnya baru saya sampaikan. Kemudian sahabat KSNS di sini ada nih satu. Nah ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bacakan. Amalannya ringan. Kalau kamu telah mendirikan sholat subuh, fakul, maka katakanlah ini sahabat lagi nanya, kok palanya ke sono? Ngeliatin Fani. Dia bagian megang ini. Megang apa? Waktu. Udah 3 menit, udah 2 menit. Lah kan dia yang nanya. Jadi bacanya, Allahumma ajirni minan nar. Ayo ucapin setelah saya semua. Allahumma ajirni minan nar. Nah, boleh juga Allahumma ajirna. Kalau Allahumma ajirni, ya Allah, hindari aku dari minan nar, dari api neraka jahanam. Kalau Allahumma ajirna, hindari kami. Nah, boleh juga Allahumma ajirni, boleh Allahumma ajirna. Tapi kalau secara hadis, Allahumma ajirni. Ada orang yang meniatkan Allahumma ajirna minan nar, memasukkan keluarganya, anak keturunannya. Nah, Allahumma ajirni minan, itu minta diamankan dari api neraka jahanam. Fa innaka in mutta min yaumik dzalik min yaumika dzalik kataballahu laka jiwaran minan nar. 7 kali. Kalau kamu meninggal di hari itu, kan subuh ya. Kalau kamu meninggal di hari itu, maka Allah akan menulismu, kamu sudah aman dari api neraka jahanam. Wa idza shallaital maghrib adalah lanjutan hadisnya. Udah suruh kombrek aja lah. Kan dia yang nanya. Udah main kombrek.
Kok mereka taruh dikit lagi. Fani, ntar Fani nggak paham. Allahumma ajirni sama kayak subuh. Kalau jadi habis subuh sama habis maghrib. Kata Nabi SAW, fa innaka maka Allah hindari kamu dari api neraka jahanam. Tapi syaratnya habis sholat minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Nah, biasanya kalau yang sudah ngamalin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu dulu minan nar salimin ghanimin. Amin ya. Insyaallah dibaca itu Allahumma ajirni minan nar 7 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Dan wa sahlan wa marhaban. Oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, di masjid, dan masjid itu sekarang berdiri. Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Adanya di daerah Cawang. Mungkin yang sering lewat Cawang tahu tuh masjid. Tuh masjid ada di depan apartemen. Beliau nggak dikasih-kasih. Terakhir rumah beliau akhirnya beliau wakafkan jadi 3 apa 4 lantai. Saya ketemu Masya Allah. Saya panggil sama beliau, saya panggil Ami. Walaupun bukan paman saya, tapi beliau karena orang tua, saya panggil Ami. Mi, anak bilang. Masya Allah Ami. Ami bisa wakafkan rumah buat masjid. Kepingin kita kayak Ami ini. Hebat ya. Berarti udah ada amal buat akhirat. Kapan kita bisa kayak Ami ini? Masya Allah Ami. Beliau mesti puji itu. Allah bukan saya. Jadi ada kisahnya nih Ustadz, kenapa saya tadinya
saya mau jual rumah ini 50 miliar. Tapi nggak ada yang berani. Rata-rata orang pada datang kepada saya, nawar di bawah harga yang saya inginkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, Allah ya saya jual aja sama Allah. Jadi Ustaz nggak usah muji saya. Yang baik di sini Allah, karena Allah yang beli rumah saya. Subhanallah. Tuh. Ini menarik. Karena gini. Ini. Ya kan? Ada ayat di dalam Al-Quran, di surah At-Taubah. Ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu sepertinya ada di surah At-Taubah. Seratus 111. Dan apa Allah bayar? Dengan surga. Surga itu kan lebih mahal dibanding 50 miliar. Ini seorang pewakif ini bagi saya termasuk orang yang hebat. Masya Allah. Mau jual, rata-rata orang mau belinya di bawah itu. Tiba-tiba Allah datang berani lebih dari itu. Ya anak jual aja sama Allah. Subhanallah. Tapi yang ikut bersama kita adalah amal yang sudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dan menjadi amal kita di yaumul qiyamah insyaallah. Rabbana Karim, Rabbana Rahim. Makanya kita doa sama Allah Subhanahu wa taala minta keluasan rezeki dan kemampuan untuk membawa rezeki itu. Jadi mudarat nanti buat kita. Makanya ada doa Allahumma inna nas'aluka sihatan fid dagwa. Puas rezeki dan tidak diazab oleh rezeki itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kini Sayyidati Fatimah dengan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma telah pindah kediamannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kalau ada kesalahan, kekhilafan atau tutur bahasa yang kurang baik menurut sahabat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Setiap kebenaran yang kau anggap itu sangat benar, ambillah
dan amalkanlah al-haq. Dan itu selalu datang dari Allah. Dan janganlah termasuk orang-orang yang ragu untuk menerima kebenaran. Saya mohon keikhlasan. Khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina Allah ya arhamar rahimin. Akrimna bit-taqwa, akrimna باتباع السنة باتباع السنة أكرمنا يا الله بالجنة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق وأخوكم في الله فكر طارق ونستودعكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.